Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak pertanyaan ya kepada saya ya channel Khodari Podcast Rakyat ini. Banyak yang bertanya, Bang, kenapa tidak ulas bola yang kemudian sekarang ini ya Patrick sudah berada di Indonesia. Nah, sekarang ini saya mengulas. Nampaknya begitu kan ya. Nampaknya memang benar ramalan-ramalan Gus Dur begitu ya. 20 tahun lagi mungkin Piala Dunia akan timnas Indonesia akan masuk Piala Dunia. Ya, di era Jokowi ya kita lihat saja begitulah. Cukup baiklah begitu kan ya. Sepak bola Indonesia cukup baik walaupun banyak naturalisasinya. Nggak ada masalah. Yang penting masuk Piala Dunia. Bola ini kan hiburan bagi kita begitu. Dengan adanya Patrick Kluivert ini begitu kan sudah datang di Indonesia menggantikan Sintayong di situ. Saya kira mau diganti siapapun silahkan, asalkan lebih baik ya. Banyak komentar netizen, selamat bekerja Coach Patrick begitu kan ya dari timnas Indonesia saat ini. Kabarnya begitu kan, Patrick ini punya strategi-strategi untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya begitu kan ya, terutama nanti Australia, Bahrain dan sebagainya begitu kan. Two matches are very, very important. We need to, to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first two games, I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. And the second question, well, the local players, I like Marcelino. Good player. Secara tidak langsung ya dengan pengalaman Patrick ini karena sudah berada di Barcelona, saya kira ini pengalaman sangat cukup mumpuni dan bagus kalau ini diterapkan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ya timnas Indonesia ini kalau masih mengandalkan ya masih mengandalkan 3-4-2, saya kira agak kesulitan untuk bermain di situ begitu. Taktik itu sering digunakan oleh Sintayong walaupun toh pada hakikatnya nanti begitu kan akan sama 4-3-3. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya bisa bukan tidak mungkin dengan adanya 4-3-3 ini kemudian akan memanggil orang-orang yang kemudian yang kuat begitu kan ya, seperti Elkan Bakot dan sebagainya begitu kan, seperti yang lain dan sebagainya, itu bisa saja dipanggil ke timnas itu begitu. Ini banyak memori manis sudah terukir di era kepelatihan Sintayong ya. Besok era baru timnas ya akan dimulai di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert ya. Sekali lagi terima kasih Sintayong. Nah, peran Sintayong ini sangat baik sekali kepada timnas Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya karena kontrak dari Sintayong ini berakhir pada Desember 2027 begitu kan. Justru ini PSSI kena penalti nantinya. Nah, kena penalti di situ harus membayar kepada Sintayong ya puluhan miliar. Kenapa? Ya karena putus kontrak. Jadi kalau sepak bola seperti itu ya saya kira nggak ada masalah begitu. Sintayong sebenarnya dengan Erick Thohir biasa-biasa aja ya. Cuma di luar sana banyak dugaan yang kemudian seolah-olah tidak terima bahwa gara-gara Erick Thohir, bahwa gara-gara Exco dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau ini ingin mencari yang terbaik ya silahkan. Jadi sudah saatnya di kepemimpinan Prabowo hari ini harus benar-benar masuk Piala Dunia. Wah, ya kalau bisa, ya harapan kita adalah masuk Piala Dunia begitu kan ya. Jadi mau naturalisasi mau apa yang penting bisa ya, yang penting bisa masuk Piala Dunia. Kalau bisa begitu kan ya, orang-orang keturunan atau naturalisasi di situ silakan cari lagi. Biar apa? Biar masuk Piala Dunia. Kita bangga loh begitu kan ya. Bertahun-tahun tidak masuk Piala Dunia. Puluhan tahun malah ya. Jadi kenapa saya pakai timnas hari ini? Saya ingin menunjukkan bahwa nasionalisme sepak bola olahraga ya sebagai ajang
ya hanya hiburan saja begitu kan. Ini menunjukkan bahwa kreativitas untuk menunjukkan menyambut ya Patrick ini. Ya semangat timnas Indonesia. Wah. Karena banyak permintaan-permintaan. Kenapa Bang bahas politik aja ya? Kenapa tidak bahas masalah bola? Ini saya bahas bola hari ini begitu. Makanya kemarin banyak ya yang kemudian menyalahkan Erick Thohir, menyalahkan Yaling. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Kenapa dulu begitu kan ya? Saya mengkritik keras kepada Erick Thohir dan sekarang saya apresiasi luar biasa. Karena apa? Karena membawa bagaimana PSSI di tangan di tangan Erick Thohir begitu ada kemajuan yang sangat drastis. Ya, ada terobosan-terobosan baru. Tapi ya kita ingat betul ya, tidak semua yang kemudian PSSI di situ yang di dalamnya bagus semua. Pasti ada sana sini begitu. Mungkin ada, ya saya kira ya orang-orang yang kemudian menjadi oknum mafia, ya silakan diberhentikan. Erick Thohir sudah tahu masalah soal kayak begituan. Ini yang sering menjadi bola liar begitu kan. Makanya saya kira tidak ada masalah kalau gantinya itu adalah misalnya sejajar dengan Sintayong, melebihi Sintayong dan sebagainya, tidak ada masalah bagi kami. Mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi dengan adanya seperti ini ya bisa disaksikan begitu kan ya, dan bahkan bagaimana wawancara dari Najwa Shihab dan sebagainya begitu. Ini keren bos, ini keren begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu begitu ya, saya kira pemain-pemain lokal ini ya perlu diapresiasi juga. Jadi pemain lokal dan naturalisasi saya kira tidak ada masalah begitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian sekarang ini yang diharapkan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam sepak bola di situ begitu kan ya. Yang diharapkan di situ adalah yang penting masuk pada timnas. Itu begitu yang penting. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka ini cukup bangga sekali begitu kan. Cukup bangga sekali kita sebagai rakyat Indonesia begitu. Ya buanglah begitu kan ya, buanglah dengan orang-orang yang kemudian punya kepentingan besar ya, seperti ada nuansa oknum di tubuh PSSI begitu kan ya. Bahkan kabarnya target utamanya adalah lolos ke Piala Dunia, tajam melawan Australia dan Bahrain dan meraih 4 poin ya. Pemain lokal saya suka Marcelino. Ya, jadi ya terserah mau manggil Marcelino kayak mau manggil Egi kayak mau manggil yang lain silahkan, tidak ada masalah ya, Rizky Ridho dan sebagainya. Yang penting kami adalah menunjukkan bahwa timnas kita adalah menunjukkan yang terbaik. Saya kira di kepemimpinan Patrick ini menunjukkan sangat luar biasa ya. Salah satu dia juga pernah main di Barcelona begitu kan. Biasanya karena saya fan Barcelona ya saya suka sekali. Ya mana ada pemain Madrid ya jadi pelatih di Indonesia biasanya. Ini kan saya ngomong kepada fan-fan Barcelona begitu ya. Coba kita baca lagi ini ya. Dan bahkan ya mengucapkan selamat ya kepada selamat datang kepada Patrick Kluivert ya, dan sudah positif ya melatih timnas Indonesia. Jadi saya kira ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen diapresiasi luar biasa ya. Jadi biasanya kenapa sih pelatih-pelatih seperti Erick Thohir ya sukanya cari yang ke Belanda, cari yang lain begitu. Saya kira ini menjadi terobosan baru begitu kan. Ya, saya kira pelatih-pelatih dari Inggris misalnya ya nanti bisa saja diambil begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya timnas seperti ini kan ada kemajuan yang sangat luar biasa. Karena hiburan yang paling tinggi di negara kita adalah sepak bola. Kenapa? Ya karena ditunggu-tunggu tuh timnas kita begitu kan. Ya dibandingkan ya Liga 1, Liga 2 yang mainnya hanya itu-itu aja. Itu harus ada terobosan baru, harus ada pelatih. Makanya klub-klub yang ada di Indonesia saat ini yang main di Liga 1 begitu kan ya. Ambillah pelatih yang profesional, ambillah pelatih yang kemudian kelas dunia. Itu saya kira bagus sebagai menguji mentalitas para kader para akademia bola di situ begitu. Jadi ini saya rasa sangat setuju sekali begitu kalau Patrick ini melatih Indonesia, karena rekam jejak mereka bukan soal dirinya tapi pengalamannya. Saya kira ini sangat
sangat-sangat menjadi potensi begitu kan untuk bisa meraih 4 poin nantinya begitu. Ya kita tunggu saja. Kalau lebih buruk ya cari ganti lain. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.